Halo semuanya, kembali lagi di channel Cingkuk Tech. Di video kali ini aku akan mereview Poco M6 Pro setelah 2 bulan penggunaan dan juga setelah ada update software ke HyperOS. Apakah dengan harga 2,7 sampai 2,9 jutaan, HP ini worth it buat kita beli atau tidak? Oke, langsung aja kita ke reviewnya. Oke, yang pertama kita coba lihat dulu untuk di bagian softwarenya. Nah, minggu kemarin itu ada update software ke HyperOS dan ini ada di Xiaomi HyperOS versi 1.0.1.0 ya. Dan untuk Androidnya juga ini naik ya ke Android versi 14 dan untuk security patch-nya juga ini naik, guys. Dan di sini aku bakal sedikit cerita aja beberapa bug dan juga beberapa perbaikan yang ada di update kali ini. Oke, yang pertama kita coba lihat dulu untuk tampilan UI-nya ya. Ini sepertinya mirip-mirip, masih mirip-mirip seperti di MIUI sebelumnya ya, tapi ini agak sedikit lebih fresh aja gitu, tapi nggak terlalu beda jauh untuk perubahan tampilannya ya. Kemudian di sini juga ada perbaikan bug ya, dimana untuk bugnya itu dari segi video. Nah, pas video ngerekam di keadaan gelap di 1080 60 fps terutama, itu videonya hasilnya agak sedikit gelap banget dan juga warnanya itu kayak hitam putih gitu guys ya. Dan setelah ada update software ini udah di fix guys ya. Jadi untuk video pas malam atau pas gelap itu udah normal kembali. Ya walaupun masih gelap tapi setidaknya untuk warnanya ini udah normal kembali guys. Nggak hitam putih kayak sebelumnya ya. Jadi ini mantap banget untuk perbaikannya. Kemudian ada bug lagi di game Mobile Legends ya. Padahal kan ini bisa grafik ultra di frame rate super ya. Harusnya ini bisa tembus sampai 90 fps, tapi di HP ini itu mentok ke 60 fps aja. Padahal di sini aku udah aktifin mode performa, aktifin refresh rate 120 Hz dan juga auto, dan itu masih mentok di angka 60 fps. Sebelumnya itu bisa ya diakali dengan mengaktifkan mode baterai, mode hemat gitu, dan itu bisa tembus sampai 60 fps. Dan sekarang nggak bisa cuy, tuh ya, turun lagi ke angka 60 fps ya. Ini sih agak gimana gitu ya, harusnya kan bisa sampai 90 fps gitu. Jadi buat kalian yang pengen main game Mobile Legends di 90 fps, saran aku sih mending jangan dulu diupdate ke HyperOS guys. Oke, kemudian untuk di bagian layarnya, HP ini menggunakan layar berukuran 6,67 inci menggunakan panel AMOLED resolusi Full HD Plus 120 Hz dan untuk brightness-nya ini sampai 1000 nits. Dan untuk kualitasnya ini udah termasuk bagus banget untuk layarnya ya. Untuk di harga 2 jutaan ini panelnya terasa bagus untuk nonton ataupun untuk sosial media, ini udah enak banget, gak ada komplain sama sekali untuk kualitasnya. Untuk kecerahan layarnya juga ini udah cukup cerah. Kemudian untuk bezelnya juga ini termasuk tipis ya, di bagian atas, di bagian bawah, samping-sampingnya ini udah termasuk tipis untuk harga 2 jutaan. Kemudian untuk responsivitas layarnya juga ini nggak ada masalah, nggak ada delay touch ataupun ghost touch yang terjadi guys. Kemudian untuk di bagian speakernya, HP ini udah stereo speaker ya di bagian bawah dan juga di bagian atas. Dan untuk kualitasnya ini bagus banget ya untuk di harga 2 jutaan ya. Untuk suaranya itu bulat ya, kalian dengerin aja dan juga nilai aja sendiri di sini. Selanjutnya untuk di bagian performa, HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99 Ultra ya dengan RAM 8/256 GB. Dan untuk skor AnTuTu-nya ini tembus sampai 420 ribuan poin. Ya, ini poin yang cukup standar untuk chipset MediaTek Helio G99 ya. Dan untuk penggunaan sehari-hari sih ini nggak ada mengalami kendala ya. Untuk navigasi OS, untuk scrolling media sosial, multitasking ini aman-aman aja, nggak ada lag atau patah-patah yang mengganggu. Ya, Helio G99 menurut aku udah termasuk kencang ya di harga 2 jutaan sampai 3 juta. Kemudian untuk main game di sini aku bakal ngetes 3 game aja, yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Untuk game Mobile Legends ini bisa di settingan ultra dan refresh rate super ya, tapi sayang banget ini nggak bisa tembus sampai 90 fps. Padahal sebelum update software itu bisa sampai 90 fps walaupun harus dipancing dengan mode hemat baterai. Tapi untuk gameplaynya ini termasuk lancar ya, nggak ada masalah sama sekali, dan FPS-nya juga stabil di angka 60 FPS. Cuma ya sayang banget gak bisa 90 FPS aja sih.
Kemudian untuk game PUBG Mobile ini bisa di settingan smooth ultra, jadi mentok di angka 40 fps aja, dan ini juga stabil, gak ada masalah. Untuk giroskopnya juga lancar, gak ada delay, soalnya giroskopnya udah giroskop hardware. Kemudian untuk game Genshin Impact di sini aku setting di settingan lowest di angka 60 fps, dan untuk gameplaynya ini masih termasuk playable, masih enak buat dimainin ya. Untuk FPS rata-ratanya yang aku dapetin itu di angka 41 fps ya. Ini masih bisa lah untuk main game Genshin Impact. Dan untuk suhu HP-nya pas main game itu termasuk adem ya, ada di angka 41, mentok-mentok di angka 43 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas dari segi kameranya. Nah, di sini aku bakal cerita sedikit untuk di bagian kameranya ini karena ada sebuah keluhan ya. Ini bukan soal kualitasnya ya, tapi dari segi lensanya ini gampang ngembun guys ya. Jadi pas aku keluar nyari foto-foto gitu, ini lensanya ngembun guys ya, dan itu bisa hilang dan ada lagi, bisa hilang lagi, bisa ada lagi. Ya ini mungkin penyakitnya si Poco, atau lebih tepatnya itu Xiaomi guys ya. Soalnya di Xiaomi 14 juga sama seperti itu, dan di Poco M6 Pro juga sama ya. Aku alamin sendiri dan teman aku sendiri juga itu ngalamin hal tersebut ya, kamera berembun ya. Dan ya ini menurut aku agak sedikit mengganggu ya. Oke, langsung aja kita bahas dari segi kualitasnya ya. Untuk kameranya ini beresolusi 64 megapiksel dengan OIS, kemudian ada lensa ultra wide-nya beresolusi 8 megapiksel dan kamera makro. Untuk kamera depannya ini beresolusi 16 megapiksel. Dan untuk kualitasnya di siang hari sih ini udah termasuk bagus ya. Di harga 2 jutaan ini salah satu yang terbaik lah. Untuk warnanya, untuk detailnya, dynamic range-nya juga udah cukup oke. Apalagi HP ini udah ada ultra wide yang menurut aku cukup aja. Untuk kualitasnya nggak bagus-bagus banget, tapi udah oke lah ada kamera ultra wide. Kemudian untuk foto malamnya jelas ini bagus banget, soalnya ada OIS-nya ya. Jadi untuk hasil fotonya itu termasuk detail, tajam, dan juga jernih ya. Kalau dibandingkan dengan HP yang gak ada OIS-nya seperti di Infinix Note 40, itu jelas lebih detail, lebih tajam di Poco M6 Pro kalau dari segi foto malamnya ya, karena ada OIS-nya. Oke, ini dia untuk perekaman dari Poco M6 Pro di resolusi 1080 di 30 fps. Ya ini untuk videonya cukup stabil ya, dan warnanya juga cukup bagus. Ya ini untuk videonya sih cukup bagus ya, untuk harga di 2 jutaan. Kalian nilai aja sendiri di sini. Dan ini untuk resolusi maksimalnya di 1080 60 fps. Ini untuk stabilnya nggak sestabil di 1080 30 fps ya. Tapi ya udah lumayan ya, bisa sampai 60 fps, dan warnanya juga masih cukup bagus. Dan ini untuk perekaman kamera ultrawide-nya ya, ini cuma bisa di 1080 di 30 fps aja ya. Ya jadi untuk hasilnya ini bisa lebih lebar guys. Dan stabil juga ya. Oke, ini untuk perekaman kamera depan dari Poco M6 Pro di resolusi 1080 di 60 fps ya. Ini resolusi maksimalnya, dan untuk kualitasnya ini cukup bagus sih guys ya. Ini videonya bisa cukup stabil walaupun di 60 fps ya. Warnanya juga ya cukup oke sih. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas dari segi baterainya. Nah, untuk baterainya ini berkapasitas 5000 mAh dengan pengecasan di angka 67 watt. Dan untuk ketahanan baterainya ini udah termasuk awet ya. Di sini aku tes dan dapetin SOT sekitar 7 sampai 7,5 jam ya. Pas udah update maupun sebelum update itu ya mirip-mirip ya untuk ketahanan baterainya ya. Menurut aku ini udah termasuk awet untuk sekelas HP dengan baterai 5000 mAh. Dan untuk pengecasannya juga ini cepat banget ya, di angka 67 watt ya. Jadi untuk masalah baterai dan juga pengecasan ini udah oke banget lah ya. Oke, yang terakhir kita akan ngebahas dari segi fitur-fiturnya. Nah, untuk fiturnya ini cukup lengkap ya si Poco M6 Pro ini, mulai dari NFC, ada stereo speaker, ada IP rating tahan percikan air. Kemudian di bagian atasnya di sini ada IR blaster, ada lubang jack audio, dan masih ada slot untuk micro SD guys. Dan untuk haptic feedbacknya juga ini termasuk enak ya, getarannya ini nggak terlalu nyebar gitu ya, masih termasuk oke lah untuk haptic feedbacknya. Oke, mungkin itu aja untuk video review dari Poco M6 Pro.
Ya menurut aku di harga 2,7 sampai 2,9 jutaan, menurut aku ini salah satu yang terbaik di harganya ya, selain si Infinix Note 40. Mungkin segitu aja. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Jekuk Tech. Terima kasih telah menonton dan jumpa lagi di video berikutnya.